Semangat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk memulai sesi kita kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik pengantar filsafat yang, saya harap, tidak hanya relevan tetapi juga menantang dan bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita ingat bahwa tujuan utama kita di sini bukan hanya sekadar memahami materi, tetapi juga belajar cara berpikir kritis, mengeksplorasi perspektif baru, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang pengantar filsafat, misalnya, ilmu yang relevan, perkembangan bidang terkait, atau keterampilan yang akan dilatih. Sepanjang kuliah ini, saya mengundang kalian semua untuk berpartisipasi aktif, bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin mempertanyakan asumsi yang ada. Karena, sebagaimana yang sering dikatakan, terkadang, pertanyaanlah yang lebih berharga daripada jawaban. Bersama saya Tovan Adinata, mari kita mulai kuliah kita hari ini dengan semangat dan pikiran yang terbuka. Pengantar Filsafat 2. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mulai dengan introduksi. Skema besarnya adalah sebagai berikut. Perkuliahan kita akan pertama kali melihat filsafat yang dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya untuk memahami mengapa itu penting. Kita sudah membahas sebagian dari pentingnya filsafat di beberapa bidang, termasuk hubungan antara filsafat dan teologi atau agama secara keseluruhan. Di sini, filsafat dianggap sebagai ancilla teologi. Kita juga akan membahas hubungan filsafat dengan sains dan teknologi, serta relevansinya. Mengapa hal ini selalu penting? Kenapa dalam studi di berbagai bidang diwajibkan ada kuliah filsafat ilmu? Ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Selain itu, kita akan melihat hubungan filsafat dengan kebudayaan dan aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kebutuhan batin pribadi. Saat ini, filsafat mengalami krisis dalam konteks postmodern. Di awal abad 21, filsafat sering dianggap tidak penting, bahkan dilecehkan. Kita akan memberikan komentar tentang situasi filsafat di abad ini, di mana filsafat dianggap tidak relevan. Selanjutnya, kita akan membahas filsafat sebagai sistem tersendiri. Sebagian besar materi ini akan kita bahas di pengantar filsafat kedua. Dalam konteks ini, kita akan membahas keragaman filsafat. Filsafat tidak hanya terbatas pada filsafat Barat, ada juga filsafat dari Asia, termasuk filsafat di Cina, India, dan Afrika yang belakangan ini mulai diakui. Hampir setiap budaya memiliki filsafatnya sendiri, meskipun filsafat Barat masih mendominasi dunia akademis. Kita sudah mulai membahas sedikit tentang hubungan antara filsafat dan teologi. Kita juga telah mencatat bahwa filsafat dapat membantu manusia memahami misteri ilahi, tetapi juga dapat mengkritik agama. Kritik terhadap agama penting karena dogma sering membelenggu pikiran. Dogma menjadi pusat gravitas dalam agama, yang dapat menyebabkan pemikiran yang tidak kritis. Semua agama besar telah melahirkan peradaban yang luar biasa, seperti peradaban Hindu, Islam, dan Kristen. Namun, jika tidak diperlakukan secara kritis, agama bisa melahirkan perilaku yang merugikan. Sigmund Freud bahkan menyebut agama sebagai sumber sakit jiwa. Ketidakkritisan dalam beragama dapat berakibat destruktif bagi peradaban dan agama itu sendiri. Kita juga perlu menyadari bahwa seringkali, agama menjadi sumber konflik, meskipun semua agama mengklaim membawa damai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa inkonsistensi dalam beragama seringkali menyebabkan kontradiksi. Misalnya, kita menganggap semua agama membawa damai, tetapi banyak peperangan di dunia disebabkan oleh agama. Kita perlu memahami bahwa agama yang mengklaim diri sebagai wahyu seringkali cenderung memutlakkan kebenarannya dan menjadi dogmatis. Sebaliknya, agama-agama yang lebih natural, seperti Hinduisme dan Buddhisme, cenderung lebih akomodatif terhadap perbedaan budaya. Hal ini penting untuk kita bahas agar dapat menghindari kontradiksi dalam praktik beragama. Pikiran kritis sangat diperlukan untuk menyelidiki inkonsistensi dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, kita bisa lebih bijaksana dalam memahami perbedaan dan menghindari perilaku intoleran. Nah, begini, mengapa orang-orang sangat terkejut ketika mendengar pembicaraan semacam ini? Mereka bisa langsung merasakan debaran di dada. Ini adalah pembicaraan yang sangat sederhana, tetapi menunjukkan bahwa wilayah di mana orang paling takut untuk berpikir adalah agama. Ini sangat destruktif dan berbahaya bagi agama itu sendiri. Banyak orang tidak menyadari betapa takutnya mereka untuk berpikir. Kenapa sih bisa seperti ini? Ironisnya, hampir semua agama menyatakan diri menggunakan nalar. Dari sudut pandang prinsip idealnya, saya ingin menekankan ini berkali-kali, karena banyak orang religius tidak dapat membedakan mana yang ideal dan mana yang kenyataan. Prinsip ideal dari semua agama sebenarnya adalah mendorong pengikutnya untuk berpikir.
Namun, dalam kenyataannya, justru ada kontradiksi. Wilayah di mana orang paling takut berpikir adalah wilayah agama, di mana mereka tidak mau berpikir kritis. Misalnya, perbedaan itu sebenarnya biasa saja, tetapi itu juga yang menciptakan keberagaman. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, tanpa kita memilih bagaimana kita lahir, warna kulit, atau penampilan. Semua itu adalah fakta yang diberikan kepada kita. Namun, kita sulit menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Ketakutan ini membuat banyak orang tidak bisa berpikir dengan baik. Mereka terikat pada doktrin, terutama doktrin negatif yang mengancam hukuman, dosa, dan neraka. Agama seringkali menggunakan pendekatan pedagogis yang terlalu mirip dengan cara mendidik anak-anak. Misalnya, saat menanamkan nilai kepada anak, kita sering menggunakan pendekatan hukuman dan hadiah, yang hanya menghasilkan ketakutan. Jika pendekatan ini dibawa hingga dewasa, maka sulit bagi orang untuk memahami nilai sebenarnya. Contoh lain, ketika di lampu merah, banyak orang berhenti bukan karena memahami pentingnya peraturan lalu lintas, tetapi karena takut ditilang. Ini mencerminkan cara berpikir yang masih kekanak-kanakan. Sebaiknya, kita berbuat baik bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena menyadari bahwa berbuat baik itu penting. Namun, dunia agama seringkali terjebak dalam cara berpikir yang kekanak-kanakan. Mungkin kalian akan merasa tersinggung, tetapi ini membuktikan bahwa dunia agama adalah salah satu yang paling tidak dipikirkan. Ini berbahaya karena bisa merusak agama itu sendiri. Sebaliknya, filsafat dan pemikiran kritis seharusnya membuat kita lebih peka dalam melihat inti dari ajaran agama, sehingga agama bisa diselamatkan dari kesalahpahaman. Saya sering berbicara tentang hal ini di hadapan mahasiswa, bahkan mereka yang sudah di tingkat sarjana merasa deg-degan ketika mendengar pembicaraan semacam ini. Contohnya, baru-baru ini ada kasus di Tiongkok di mana pemerintah meminta agama Kristen untuk mengubah doktrinnya. Ini menunjukkan bahwa pemikiran kritis dapat mengubah atau bahkan membuat seseorang keluar dari agama. Namun, doktrin sebenarnya selalu bisa ditafsirkan dan dipahami berbeda oleh setiap orang, bahkan dalam satu institusi yang sama. Perbedaan dalam pemahaman ajaran agama itu wajar, dan kenyataannya, banyak orang berdebat tentang kebenaran ajaran agama. Bahkan, pertanyaan tentang apakah Tuhan itu satu atau banyak menjadi sangat peka. Jika Tuhan Maha, maka seharusnya tidak terhitung dan tidak terkatakan. Dalam logika, Tuhan seharusnya berada di luar batasan angka atau kata. Ini menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Meskipun semua ini tidak lantas membuat kita menjadi ateis, berpikir kritis seharusnya membuat kita lebih memahami agama dengan cara yang lebih sehat. Ironisnya, banyak agama menjadi benteng egoisme dan egosentrisme, bukan tempat untuk membangun cinta dan perdamaian. Seharusnya, agama harusnya membuat kita lebih terbuka dan altruistik terhadap orang lain. Namun, seringkali orang menganggap bahwa ajaran agama mengajarkan untuk mencintai, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Agama justru sering menjadi penghalang bagi orang untuk saling menerima perbedaan. Sebagai contoh, ketika ada dua pasangan dari latar belakang agama yang berbeda, seringkali salah satu pasangan merasa bahwa pasangannya harus mengikuti agamanya karena itu yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa seringkali doktrin dan dogma agama menjadi benteng egois yang memisahkan kita dari orang lain. Agama seharusnya menjadi jalan untuk pertumbuhan dan kedewasaan, tetapi seringkali menjadi penghalang bagi orang untuk berkembang menjadi diri mereka yang lebih baik. Ini adalah kontradiksi yang sangat nyata, di mana untuk menemukan diri sendiri, seseorang mungkin harus memberontak melawan dominasi ketakutan yang ditimbulkan oleh doktrin agama. Saya rasa, pandangan yang menakutkan tentang Tuhan itu sebetulnya tidak sehat, bukan? Coba kita pikirkan alternatifnya. Ketika berbicara tentang religiusitas, seseorang tidak harus mengalami ketakutan yang mendalam. Bukankah bisa saja kita tetap religius tanpa harus menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang seram? Mengapa Tuhan selalu digambarkan seperti hantu atau guru yang memegang tongkat, seakan-akan memeriksa kita dengan tegas? Apakah memang Tuhan harus selalu terlihat seperti itu, menakutkan, mengintimidasi, bahkan seperti mata merah yang mengawasi dari mana-mana? Sebenarnya, apakah tidak mungkin untuk melihat Tuhan dengan cara lain? Kita bisa mencoba membayangkan Tuhan bukan sebagai sosok yang terus menghakimi. Kalau Tuhan itu maha kuasa, justru mungkin ia tidak butuh apa-apa. Seringkali, kita mendengar pandangan bahwa Tuhan harus selalu mengawasi dan menghukum. Namun, jika itu benar, mengapa Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang selalu taat? Jika Tuhan maha, mengapa ia perlu tersakiti oleh kebebasan berpikir kita? Logikanya, jika Tuhan maha, bukankah ia seharusnya tidak begitu rapuh atau mudah tersinggung? Dalam dunia filsafat, ada banyak kemungkinan logis yang dapat kita pertimbangkan.
Filsafat membuka jalan bagi kita untuk berpikir bebas, bahkan mempertanyakan konsep keselamatan. Apa sebenarnya makna keselamatan? Tiap agama memiliki pemahaman berbeda, tetapi filsafat berusaha melihat keselamatan sebagai konsep yang lebih luas. Filsafat mengajak kita untuk melihat keselamatan tanpa selalu mengaitkannya dengan dosa atau ancaman. Misalnya, apa arti keselamatan dari perspektif pengalaman sehari-hari? Celaka atau bahaya bisa berupa hal sederhana, seperti tertabrak atau gagal dalam ujian. Lalu, keselamatan itu sebenarnya apa? Di sini, filsafat mencoba memberikan perspektif yang lebih universal. Bukan semata-mata sebagai konsep religius, tetapi sebagai fenomena yang bisa dianalisis secara rasional. Namun, di sisi lain, filsafat sering dianggap terlalu tinggi atau bahkan kosong dan abstrak. Sebagian orang menganggap filsafat hanya omong kosong, karena tidak menghasilkan sesuatu yang konkret, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi nyata, seperti komputer atau ponsel. Penting untuk memahami bahwa filsafat bukan hanya kumpulan teori, tetapi juga latihan berpikir kritis. Ini adalah proses formatif yang melatih kita untuk berpikir secara mandiri. Dalam konteks pendidikan filsafat, aspek informatif yang mengajarkan pemikiran-pemikiran tokoh besar, seperti Aristoteles atau Nietzsche, perlu disertai dengan sisi formatif, yakni keberanian untuk berpikir secara mendalam dan kritis. Filsafat pada dasarnya adalah tentang keberanian untuk berpikir sendiri dan tidak takut untuk berbeda. Seberapa dalam sebenarnya mendalam itu? Dengan membaca buku-buku karya Aristoteles dan sejenisnya, secara perlahan, kamu akan mendapatkan suatu rasa atau sense of depth. Kita mulai memahami bahwa mendalam itu ternyata kompleks, berlapis-lapis, bahkan berputar-putar. Tetapi justru melalui cara berpikir yang menuntun kita ke dalam lapisan-lapisan ini, kita didorong untuk melihat dan memahami sesuatu secara lebih mendalam. Aspek formatif dari membaca bukan hanya sekadar menambah informasi, melainkan membantu kita melatih kedalaman berpikir. Ketika kita terbiasa berpikir mendalam, pemikiran yang dangkal mungkin mulai terlihat seperti sekadar camilan, sesuatu yang enteng, tanpa bobot. Ini adalah salah satu manfaat utama membaca, ia membentuk dan mengarahkan cara berpikir kita. Maka, mohon bacalah. Membaca adalah bagian penting dari studi filsafat dan juga teologi. Namun, ada mahasiswa yang menyatakan, saya merasa lebih cepat mendapatkan ide kalau melalui diskusi lisan daripada membaca. Membaca itu lambat dan baru menghasilkan sesuatu setelah waktu yang lama. Kalau tujuan utamanya adalah sekadar mendapatkan ide, memang benar, diskusi bisa lebih cepat. Diskusi memungkinkan improvisasi, merespons ide-ide baru dengan cepat, dan melompat ke berbagai gagasan dalam waktu singkat. Ini penting untuk kreativitas, tetapi belum tentu untuk kedalaman. Karena itu, keduanya memiliki nilai masing-masing. Membaca memungkinkan kita mengeksplorasi kedalaman secara vertikal, sementara diskusi membawa kita ke tingkat horizontal, mempercepat ide dan memungkinkan hipotesis baru. Kedua cara ini, membaca sendiri dan berdiskusi. Penting, baik vertikal maupun horizontal, untuk pembelajaran yang mendalam. Di negara-negara maju, membaca bukanlah kegiatan sepele. Kita bisa melihatnya misalnya di angkutan umum mereka. Orang membaca buku atau artikel, bukan sekadar menyumpal telinga dengan earphone atau gadget. Sebaliknya, di sini, kebanyakan orang lebih memilih untuk mengalihkan perhatian daripada berpikir. Kebiasaan membaca dan bernalar membentuk individu-individu yang lebih berpikiran maju, lebih solid, dan ini akhirnya membangun negara yang lebih maju. Sedangkan negara-negara yang belum maju biasanya diisi oleh individu yang kopong, yang mudah dipengaruhi seperti kawanan yang mengikuti arus tanpa memahami alasannya. Budaya membaca dan bernalar sebenarnya mendasar, fundamental, meskipun sering tampak sepele. Namun, kita sedang dihadapkan pada budaya visual yang menyajikan pengalaman yang mengasyikkan tetapi justru tidak mengasah nalar. Membaca merangsang imajinasi dan bahkan filsafat, sementara budaya visual cenderung membuat kita hanya menikmati tanpa pemikiran mendalam. Bagi yang membaca novel, misalnya, ketika membaca kita diizinkan untuk berimajinasi dan merenung, dibandingkan hanya dijejali gambaran yang sudah terbentuk saat menonton. Budaya membaca dan bernalar ini menciptakan individu-individu yang kuat dan negara yang maju. Sayangnya, budaya ini dihadang oleh gempuran budaya visual yang jauh lebih menarik tetapi tidak menuntut kedalaman. Lalu, bagaimana filsafat dan agama saling berhubungan? Filsafat, pada satu sisi, bisa membuat seseorang keluar dari keyakinan agama, tetapi pada sisi lain, bisa pula memperdalam pemahaman keagamaan. Ini bukan berarti filsafat adalah ancaman bagi agama. Justru, filsafat mengajak kita menguji, merumuskan kembali,
dan memahami dengan lebih baik. Filsafat bisa membantu agama untuk tidak menjadi naif atau agresif, tetapi menjadi sumber inspirasi yang mendalam. Sebagai penutup, filsafat seringkali dituding sebagai sesuatu yang sia-sia, teori tanpa aplikasi, atau bahkan berbahaya karena dapat meragukan keyakinan agama. Tetapi filsafat membantu kita mempertanyakan apa yang sesungguhnya penting, yang kita butuhkan, dan kita rindukan. Jadi, membaca dan mempelajari filsafat, sama halnya dengan memperkaya pikiran dan mengasah kedalaman berpikir kita. Baiklah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir pertemuan hari ini. Saya harap pembahasan kita tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga perspektif baru mengenai pengantar filsafat yang dibicarakan. Sebelum kita mengakhiri, ingatlah bahwa proses belajar tidak berhenti di sini. Saya sangat mendorong kalian untuk merefleksikan kembali apa yang telah kita diskusikan dan, bila memungkinkan, coba terapkan atau kaitkan dengan pengalaman nyata atau topik lain yang relevan. Semakin sering kalian mempertanyakan, mengeksplorasi, dan mendalami, semakin kaya pemahaman kalian nantinya. Jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, atau kalian ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya atau berbicara langsung saat kelas berikutnya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, dan selamat melanjutkan aktivitas kalian.